Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Bertemu lagi dengan saya Catur Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Blitar Madanraya, Kabupaten Oku Timur. Pada kali ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Sony Aryatama sebagai guru yang telah diobservasi kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah hari ini baik. Baik. Kemudian saya juga hari ini didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Dewi Puspawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Catur. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Sedikit batuk-batuk tapi tetap semangat. Iya. Terima kasih kehadirannya Ibu mendampingi saya di tahapan pasca observasi ini Ibu ya. Baik Pak Sony, hari ini kita sudah pada tahap pasca observasi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Sony. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas kemarin ya Pak ya. Baik Pak, yang akan saya tanyakan pertama adalah bagaimana perasaan Bapak pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Kalau berbicara soal perasaan yang pasti ya sangat senang Bu. Bersemangat karena anak-anak itu sangat luar biasa ketika proses pembelajaran itu sangat kita konsep dengan baik, maka anak-anak juga sangat bersemangat dalam proses pelaksanaannya. Seperti itu. Oke, terus kemudian Pak Sony, bisa Pak Sony ceritakan kembali tahapan-tahapan pembelajaran yang Pak Sony lakukan? Ya. Jadi karena ini proses pembelajarannya itu saya gunakan berdiferensiasi, jadi tahapannya kan ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama saya melaksanakan asesmen awal terlebih dahulu, yang berguna untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu bagaimana kebutuhan dan kondisi dari peserta didik tersebut gitu. Jadi setelah saya lakukan pemetaan asesmen awal, kemudian melakukan pemetaan, kemudian saya kelompokkan anak-anak yang sudah mulai berkembang secara cepat, secara sedang, dan secara lambat atau butuh pendampingan seperti itu. Nah setelah seperti itu, kemudian saya kembali ke materi, menyiapkan materi yang saya butuhkan, khususnya terkait dengan apa yang akan saya ajarkan, media apa yang saya akan gunakan, kemudian juga LKPD apa yang akan saya butuhkan. Karena memang anak-anak yang dari tingkat sedang, cepat, dan lambat ini pun akan berbeda pastikan stimulus yang akan kita berikan seperti itu. Nah jadi termasuk LKPD-nya pun akan berbeda-beda. Jadi itu tahapan-tahapannya, kemudian baru masuk ke kelas, proses pembelajaran, kemudian melaksanakan asesmen formatif, baru di akhir melaksanakan refleksi pembelajaran seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak Sony ya. Baik Pak, yang menjadi fokus area Pak perkembangan Pak Sony kemarin di tahap pembelajaran apa? Ya. Kemarin kebetulan karena materi tentang sejarah kelahiran Pancasila Bu, jadi tahap perkembangan itu ada dua yang saya ambil kemarin, ini kognitif dan keterampilan. Kognitifnya saya harapkan anak-anak ini memiliki daya nalar kritis dan juga pemahaman terkait dengan bahwasanya tahap proses pembuatan dasar negara itu seperti ini gitu. Tahapannya bertahap yang cukup panjang, tidak singkat, yang cukup menguras tenaga dan juga yang lainnya seperti itu. Sedangkan untuk keterampilannya, yang saya harapkan dari anak-anak ini adalah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kemudian bangga terhadap negaranya Indonesia, karena ternyata untuk mendapatkan sebuah dasar negara itu tidaklah singkat dan tidaklah mudah seperti itu. Oke, jadi area pengembangan Pak Sony itu fokus pada kognitif, pengetahuan anak tentang sejarah terbentuknya Pancasila, lalu keterampilannya adalah Pak Sony itu pengen anak-anak merasa bangga dengan dasar-dasar negara kita. Selanjutnya Pak Sony, apakah area pengembangan yang Pak Sony rencanakan itu berjalan dengan baik Pak di kelas? Kalau berbicara sudah berjalan dengan baik, insya Allah sudah berjalan dengan baik. Cuman memang kalau dibicarakan sudah maksimal atau belum, sepertinya belum maksimal. Cuman untuk prosesnya sudah berjalan dengan baik. Oke, baik, berarti sudah berjalan baik, tapi masih belum maksimal. Betul. Menurut Pak Sony, apa sih hambatan atau kendala yang Pak Sony hadapi? Ya, hambatan yang saya hadapi Bu, di awal kan saya sudah melakukan pemetaan Bu ya, pemetaan terhadap kebutuhan siswa tersebut gitu. Nah, cuman kadang anak-anak yang sudah saya petakan di kategori sedang atau kategori cepat nih kadang ada yang berubah gitu tiba-tiba. Jadi anak tiba-tiba di asesmen awal masuk kategori sedang, ternyata di waktu proses pelaksanaan itu masuk dalam kategori cepat. Mungkin anaknya lebih bersemangat di hari itu, anaknya lebih powerful di hari itu, lebih excited pembelajaran seperti itu. Jadi itu mungkin. Oh iya, jadi kendalanya itu yang berubah Pak Sony ya. Mengapa Pak hal itu bisa terjadi?
Ya, kalau bisa saya lihat kadang anak itu kan tergantung anak zaman sekarang, apalagi Gen Z ini kan kadang bermutan Bu ya. Oke. Jadi kadang kalau kita pakai media-media yang biasa aja, mereka terkesan tidak bersemangat gitu kadang. Apalagi kalau kita sebagai seorang guru juga lemes gitu kadang, apalagi mereka tambah tidak bersemangat gitu. Nah kendala yang saya hadapi itu kadang anak ini, misal anak kategori cepat nih tiba-tiba lagi nggak enak badan atau lagi sakit, kemudian nah ini tiba-tiba mereka lagi down terus tidak masuk dalam kategori cepat gitu, tiba-tiba menurun jadi kategori sedang gitu. Nah itu mungkin kendala yang terjadi. Oke. Pak Sony, dengan sudah melihat ini ada kekurangan pada proses kita kemarin, apa rencana Pak Sony untuk memperbaikinya? Untuk mungkin rencana akan saya perbaiki nantinya, saya akan lebih mengevaluasi lagi terkait dengan apa saja plan-plan yang bisa saya lakukan ketika hal itu terjadi. Mungkin akan menggunakan media-media yang lebih interaktif, kemudian juga memfasilitasi siswa supaya bisa berkembang dengan sama tanpa ada yang ketinggalan, tanpa ada yang merasa tidak sama dengan yang lain dan lain sebagainya. Mungkin itu akan saya siapkan ke depan. Oke, berarti nanti setelah kita kemarin evaluasi, kemudian kita refleksi dan ada rencana yang akan Pak Sony lakukan itu adalah mungkin memvariasikan lagi media pembelajarannya untuk menarik anak. Baik Pak Sony, setelah tadi Pak Sony menceritakan rencana yang akan memperbaiki proses pembelajarannya, kapan Pak Sony ini akan melaksanakan rencana tersebut? Karena yang akan saya lakukan perbaikannya, saya akan melaksanakannya di semester depan Bu, karena kebetulan kan kita semester ganjil ini sudah selesai. Jadi di ajaran baru nanti di semester genap di bulan Januari saya akan mengevaluasi, akan meneruskan hasil evaluasi tadi untuk perkembangan yang lebih lanjut menggunakan media-media yang lebih baik, kemudian juga proses pelaksanaan yang lebih tertata lagi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Sony ya. Jadi Pak Sony itu akan merefleksikan apa yang sudah dilakukan, punya rencana akan memperbaiki pembelajaran dengan membuat media-media pembelajaran yang jauh lebih menarik dan interaktif, dan akan dilaksanakan nanti di bulan Januari semester genap. Itu Pak Sony ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Mudah-mudahan rencana yang Pak Sony rencanakan itu nanti bisa terrealisasi dengan baik, berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna, baik itu untuk Pak Sony sendiri, untuk siswa dan untuk sekolah kita. Selanjutnya karena saya kehadiran Ibu Dewi, maka saya persilakan kepada Ibu Dewi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan supervisi ini. Terima kasih Bu Catur ya tadi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah mengamati supervisi Bu Catur, supervisi akademiknya Bu Catur kepada Bapak Sony ini sudah sangat baik dan luar biasa sekali ini Bu Catur. Dan Pak Sony juga sudah melaksanakan pembelajaran ikhlas juga dengan semangat, anak-anak juga semangat luar biasa ini Pak Sony, ini aset yang luar biasa nih. Iya ini Bu. Iya Ibu. Kemudian ini Bu Catur dari yang Bu Catur lakukan supervisi terhadap Bapak Sony ini sudah sangat baik sekali. Bu Catur sudah menggunakan prinsip coaching dengan menggunakan alur peta dan ini sudah lengkap semuanya, sudah penuh dari tadi mulai dari Ibu menanyakan tujuannya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sony, juga dengan area fokus area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Sony, dan itu sudah sangat rinci sekali itu Bu Catur ya. Kemudian Bu Catur juga sudah menanyakan nih tahapan-tahapan strategi nanti yang akan Pak Sony lakukan selanjutnya ya. Kemudian mengenai identifikasi tadi sudah begitu detail sekali Pak Sony juga menjawab dari pertanyaan identifikasi yang dilakukan oleh Bu Catur, ini sudah sangat luar biasa. Dan kemudian Bu Catur juga sudah terlihat sangat jelas mengajukan pertanyaan yang berbobot nih, sehingga Pak Sony bisa menemukan rencana perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya dan menemukan aksi juga nih yang akan dilakukan. Serta Pak Sony juga dapat memantapkan ini tanggung jawab dan rencana perbaikan untuk kedepannya. Seperti itu ya Bu Catur, ini sudah luar biasa sekali. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, dan menurut saya ini coaching yang
Bu Catur lakukan sudah mencakup semuanya, sudah bagus dan lanjutkan. Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan dari Bu Dewi terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan kepada Pak Sony, mulai dari pra observasi, kegiatan observasi, sampai pasca observasi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari tahapan observasi, kegiatan observasi, dan tahapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama, kepada Ibu. Pak Sony, kemudian kepada Ibu Dewi. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.